Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, alhamdulillah kali ini Mas Bre dapat pesanan nasi kebuli. Totalnya 35 box. Nggak banyak tapi patut disyukuri ya. Jadi buat kalian ini yang sekarang ini sedang mau mulai usaha, mau buat nasi kebuli, mungkin belum ada gambaran ya. Insya Allah ini mungkin video bisa jadi referensi buat kalian untuk bisa membuat nasi box kebuli. Semoga aja ya, semoga bisa berkenan dan menginspirasi juga. Yuk langsung aja ya. Agak panjang videonya, cuman semoga ini bisa memberikan gambaran ke kalian gimana cara buat nasi kebuli. Ya, pertama nih Mas Bre buat acarnya dulu ya. Acarnya itu nanti Mas Bre ada kasih wortel, kemudian kasih timun dan juga nanas. Ini namanya acar nanas ya. Dipotong-potong, dadu ya, kecil-kecil seperti ini. Ada juga yang dikasih acar kuning, tapi ini kembali ke selera ya. Cuman kalau Mas Bre lebih suka dikasih acar nanas seperti ini. Potongannya ini juga sesuai selera, ada yang dipotong panjang-panjang seperti ini, atau mau dibuat kotak-kotak seperti ini, itu depends on kalian sendiri ya. Nah setelah itu ini timun udah dibersihkan ya, kemudian kalian potong, dibuang isinya, dipotong-potong juga kayak tadi, potong-potong dadu ya. Iya seperti ini. Jadi ini buat kalian yang beberapa waktu lalu kan Mas Bre udah pernah buat resep nasi kebuli ya, cuma itu resep nasi kebuli yang apa namanya, yang bukan untuk jualan sih, tapi yang ini insya Allah lebih ekonomis dan rasanya juga insya Allah juga nggak kalah mantepnya ya. Nah ini nanas. Jadi buat 35 box itu ya Mas Bre tadi cuma pakai nanas ini satu, wortelnya setengah kilo, sama timunnya 1 kilo. Nah seperti ini nanas. Nanti dibuang bagian tengahnya ya, bagian tengahnya dibuang, dipotong-potong seperti ini. Setelah ini nanti kita akan siapkan ini kita cuma butuh cabai sama saus tomat aja sih. Ini cabai Mas Bre pakai sekitar 150 gram ya, cabai merah seperti ini. Kemudian di blender ya, campur dengan air 1 gelas. Ingat ya, di blender campur dengan air 1 gelas. Setelah itu kalian masak, ditaruh atas wajan kayak gini ya. Ditunggu sampai dia benar-benar meletup-letup gini ya, mendidih kayak gini ya. Nah kalau udah mendidih kayak gini, nanti pertama yang kalian masukkan adalah wortel. Oh iya, sebelumnya nih Mas Bre masukin saus tomat ya. Saus tomat sekitar 2-3 sendok makan. Ini wortel dimasukkan, karena wortel itu kan keras ya, wortel itu keras. Jadi ini kita masukkan, kita aduk-aduk sampai dia layu ya. Jadi jangan terlalu layu, dia agak layu gitu ya. Jadi kalau misalnya acar kalau terlalu layu juga nggak enak. Nah itu tadi ada gula pasir di sini Mas Bre kasih sekitar 3 sendok makan, kemudian sama 1,5 sendok teh ya, setengah sendok teh garam ya, sedikit aja garamnya seperti ini. Nah gula pasirnya 3 sendok makan ya. Nah kalau udah agak layu ya, itunya apa namanya, wortelnya, kalian masukkan timun. Jadi ingat, timun itu dimasukkan sebentar aja, kan ini posisi masih panas ya. Nah kalau udah nyampur seperti ini, langsung kalian matikan aja apinya, karena nanti kan kita ada tambahan, kita tambahkan, ini api udah mati ya posisinya ya, kita tambahkan cuka ya. Dan cuka itu kan mengandung asam. Kalau misalnya dia lama kelamaan tuh timun akan layu ya kalau kena asam ya. Jadi tadi inget ya, timun dicampur sebentar, setelah itu langsung dimatikan. Ini cukanya Mas Bre kasih sekitar 3 sendok makan cuka, tapi itu kembali ke selera ya, kalian bisa rasain. Mungkin cuka dapur nih, kalian bisa kasih 2 sendok makan. Kalau misalnya 2 sendok makan menurut kalian sudah oke ya, nggak masalah. Oke, untuk beras ya, kalian bisa pakai beras basmati spesial untuk nasi kebuli atau biryani ya. Cuma di sini Mas Bre
yang ekonomis aja Mas Bri pakai beras kayak gini ya, beras ngawiti kayak gini. Berasnya dipilih yang panjang-panjang, seperti ini menurut Mas Bri ya cocok untuk nasi kebuli. Nah, ini kita kukus ya. Ini untuk ngukus berasnya, tujuannya supaya beras nanti ini dia setengah matang. Jadi pada waktu kita ngolah, pada waktu ngukus nanti ini tinggal kalian tambahkan bumbu ya. Pada waktu ngukus nanti nggak terlalu lama buat matengin ini. Karena pernah Mas Bri nggak dengan cara seperti ini ya. Dulu pernah dengan cara langsung diaron gitu, beras langsung diaron, nggak dikukus dulu. Alhasil kalau misalnya pesanannya banyak itu susah matangnya. Jadi lebih aman seperti itu. Nah, ini kita buat biang bumbunya ya. Pertama ini ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, jahe dan juga kemiri yang udah disangrai. Itu di blender jadi satu. Kemudian kita akan masak ya. Ini Mas Bri kasih sekitar 3 sendok makan margarin. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa pakai minyak goreng ya. Cuma kalau margarin itu lebih gurih nanti rasanya. Nah, seperti ini kalian masukkan tadi bumbu pertama yang udah dihaluskan ya. Kemudian nanti kita juga tambahkan tomat. Untuk resep 3 kg beras ya, Mas Bri kasih 3 tomat aja cukup. 3 tomat ukuran besar ya. Nah, kalau udah warnanya berubah seperti ini, kalian masukkan tomatnya tadi ya. Tomat dimasukkan. Jadi tomat itu fungsinya supaya dia lebih seger nanti rasanya. Nah, seperti ini. Kemudian ini Mas Bri tambahkan kunyit bubuk. Ini kalian bisa tambahkan, bisa juga di skip. Cuman supaya warnanya lebih cantik nanti untuk final looknya ya, hasil akhirnya Mas Bri tambahkan 1 sachet kunyit bubuk seperti itu ya. Jadi nanti warnanya lebih bagus. Dan ini dikasih apa namanya, cabai hijau. Cabai hijau tuh Mas Bri kasih sekitar 100 gram ya, nggak banyak. Kemudian ini ada daging ini Mas Bri pakai sekitar 500 gram aja, karena ini nanti nasi kebulinya paketnya ekonomis ya, jadi dia cuma pakai telur, jadi tetap nanti dikasih irisan daging seperti itu ya. Nah, setelah itu kalian tambahkan air ya, ini sekitar 1 liter air. Dan untuk bumbu kedua ini untuk bumbu rempahnya ya, kalian bisa lihat di sini ada kapulaga, ada ketumbar sangrai, ada merica, kayu manis, jinten, cengkeh, dan juga ini adalah salam koja ya. Salam koja atau daun kari. Kalau orang Jawa bilang korok keling nih. Ini Mas Bri kasih sekitar 5 tangkai gitu ya. Korok keling ini atau daun kari ini wajib ya. Karena kalau misalnya pakai salam biasa itu rasanya beda. Nah, tadi ini bumbu rempah yang udah dihaluskan ya, kalian masukkan, campur aja sama kayu manis. Kemudian kita tambahkan juga daun serai yang udah digeprek ya. Nah, seperti ini, campur-campur kayak gini. Ini namanya kalau Mas Bri bilang biang bumbu ya. Jadi nanti tinggal kalian tambahkan, kalau udah matang kalian tambahkan ke santannya ya. Oke, ini santan untuk 3 kilo itu tadi Mas Bri pakai santan ini sekitar 2 liter lebih dikit ya, 2 liter lebih dikit. Jadi itu kembali juga ke beras kalian masing-masing. Jadi Mas Bri nggak bisa ngasih patokan ini berapa liternya ya. Cuman nanti kalian harus bisa mengira-ngira, seberapa banyak santan yang akan kalian berikan ya. Ini Mas Bri tambahin santan instan juga. Jadi ada santan kelapa asli dan juga santan instan. Dan ini tadi beras yang udah dikukus ya. Ini dia udah bener-bener mekar seperti ini ya.
Nah udah mekar, ini udah jadi setengah, kayak setengah jadi gitu ya, kayak setengah mateng gitu ya. Nah setelah itu kalian tinggal masukkan nanti di situ. Ini optional ya, kalian bisa tambahkan ini juga. Ini Mas Bri kasih 2 saset susu bubuk, cuma kalau misalnya kalian nggak pakai juga nggak masalah. Ini dagingnya tadi udah Mas Bri ambil, nanti Mas Bri presto sendiri ya supaya dia empuk. Dan ini kalian masukkan beras tadi, yang beras yang udah dikukus tadi ya. Nah kayak gini, tinggal kalian aduk-aduk. Ini tadi Mas Bri pakai santannya. Santan itu dari 1 butir kelapa yang besar, diambil perasan pertama dan kedua itu sekitar 2 liter lebih sedikit ya, 2,5 liter, nggak sampai 3 liter. Nah seperti ini. Ingat ya, jadi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Cuman enaknya kalau misalnya berasnya dikukus, dia udah setengah mateng. Jadi kalian nggak perlu khawatir nanti jadi atau enggak si beras itu. Ini untuk seasoningnya ya, Mas Bri kasih sekitar 4 sendok makan garam. Jadi ini rasanya harus, kalau kalian ngerasain itu harus, misalnya kalian udah rasa asin tuh harus 1 level asinnya harus lebih asin lagi, karena kalau misalnya kalian ngerasain asin aja, nanti dia kalau udah jadi beras itu malah kurang asin. Jadi ini Mas Bri tambahin juga ada kaldu sapi ya, 2 saset kaldu sapi untuk ukuran beras 3 liter ya, 3 kg ya. Jadi asinnya itu harus lebih asin sedikit dari tingkat asin. Jadi misalnya kalian ngerasain oh ini udah asin nih, itu harus kalian tambahkan lagi 1 sendok makan mungkin, karena nanti kalau misalnya dia udah jadi nasi, biasanya itu dia akan terdegradasi asinnya, jadi bisa berkurang. Jadi pada waktu kalian mau masukin, kalian harus benar-benar pastiin asinnya itu lebih asin sedikit gitu ya. Nah seperti ini sekitar 1 jam ya, 1 jam kalian buka. Ini udah setengah jadi ya, udah jadi sebenarnya, cuma kalau Mas Bri itu kebeli biasanya itu standarnya 1,5 jam, 1,5 jam ya, supaya dia bener-bener tanek ya, dan dia akan tahan lama. Ini bisa lebih dari 12 jam insya Allah nih, bisa kuat. Nah kayak gini hasilnya, ini udah pas banget. Jadi dia nggak terlalu jemek dan juga nggak terlalu kurang air. Dan terakhir ini tinggal dikasih margarin supaya lebih enak, lebih wangi harumnya, dan lebih gurih rasanya. Oke, ini 1,5 jam ya totali ya, udah jadi. Tinggal kita buat telur sama buat sambal goreng ati nanti habis ini. Nah seperti ini, langsung kalian pindahkan ke termos ya, supaya dia nggak supaya dia lebih tahan panasnya. Dan ini tadi udah Mas Bri presto dagingnya, Mas Bri tambahin air dan juga kecap, karena nanti daging itu nanti Mas Bri potong-potong ya, potong kecil-kecil gitu ya. Dan ini untuk bumbu telurnya ya. Telur pertama Mas Bri udah bacem telurnya, udah bacem sebelumnya, cuma ini Mas Bri tambahin bumbu lagi supaya lebih enak pada waktu disantap nanti. Jadi ada sedikit kuah ya dari telurnya. Kalau telur bacem ini nanti Mas Bri ada kasih link cara buat telur bacem yang efisien ya, yang efisien dan ngirit gas. Nah seperti ini, tarik telur ya, bukan bacem ya, tarik telur coklat namanya. Nah seperti ini, kalian tambahkan air ya, kemudian kalian masukkan telur tadi. Ini telurnya udah Mas Bri olah dulu sebelumnya, dan dikasih sedikit kecap, dirasain. Oke, udah selesai tadi. Dan ini kita akan buat sambal goreng atinya. Ini bumbu-bumbunya ya, seperti ini. Jadi prosesnya memang agak panjang, cuman ini bisa kalian cicil. Jadi kalau sambal goreng ati itu malam bisa dibuat, kemudian acar itu juga bisa dibuat malam. Kalau udah selesai kalian masukkan langsung di kulkas. Jadi besok tinggal tinggal di plating ya. Nah ini ada daun salam. Ini
kentang lagi. Ati ya, ati sapi udah direbus, potong-potong juga. Ini kentang juga udah digoreng. Atinya itu Mas Bri pakai sekitar setengah kilo ati sapi, kemudian kentangnya itu Mas Bri pakai sekitar 1,5 kilo. Nah seperti ini. Tadi digongso dulu ya bumbunya sampai dia benar-benar matang. Setelah itu kalian masukkan kentangnya dulu. Nah seperti ini. Dan atinya juga tadi udah dimasukin ya. Potongannya ini sesuai selera ya, bisa agak-agak bisa lebih besar, cuma ini Mas Bri potong agak kecil seperti ini. Nah kayak gini ya. Seasoningnya tinggal ini tambahin air sedikit ya, tambahin air sekitar 500 ml supaya bumbunya benar-benar nyampur ngeset dengan ati dan kentangnya. Nah seperti ini. Kalian bisa tambahkan garam, gula masing-masing 1 sendok makan, dan sedikit kaldu ayam ya. Nah seperti ini. Jadi sambal goreng ati seperti ini ya. Kalau misalnya kalian mau buat malam itu kayak gini udah jadi ya. Kalian bisa masukkan di kulkas dan besoknya kalau misalnya mau plating atau mau buat ya, ini kalian bisa angetin lagi, tambahkan 1 saset santan instan ya, yang kecil itu, yang ukuran kecil, yang 3 ribuan tuh. Nah kayak gini ini udah jadi, tinggal kalian tunggu sampai dia bener-bener ngeset kering ya, seperti itu, bumbunya bener-bener ngeresep. Nah setelah ini baru nanti kita akan plating. Jadi tadi beberapa yang perlu disiapkan, yang misalnya bisa dicicil, bisa kalian cicil dulu ya. Oke, sekarang waktunya kita plating. Ini tadi ada Mas Bri potong daging kecil-kecil gitu ya. Kalian potong kecil-kecil, ditaruh di bawah, di dasar dari cetakan, supaya nanti nah di atasnya itu ada dagingnya. Nah seperti ini kan lebih cantik ya. Nah ini ukuran kardusnya 18 cm ya. Kemudian acarnya kita taruh di sini. Dan untuk tambahannya ini kalian bisa kasih bihun, bisa dikasih kering tempe ya, supaya lebih lengkap. Kembali ke selera. Ini bihunnya Mas Bri skip ya buatnya ya, supaya nggak terlalu panjang videonya. Nah seperti ini, kasih bumbunya dan sambal goreng ati kentangnya kalian plastikin kayak gini. Kemudian tinggal dikasih berambang goreng di atasnya seperti ini. Dan nggak lupa untuk supaya tampilannya cantik dikasih bawang bombay di atasnya. Oke, itu aja video untuk kali ini. Sudah kelar ya tutorialnya, panjang banget. Tapi yang pasti Mas Bri ucapin banyak terima kasih. Dan buat kalian yang baru aja gabung ke channel Mas Bri, terima kasih ya. Yang belum subscribe, tolong dibantu di subscribe, dikasih like, di komen, dan juga di share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.